Sistem kerja bahan bakar pada motor bensin agar bahan bakar bensin cair berubah menjadi gas bensin yang dapat terbakar dalam silinder terjadi pada karburator. Setelah menyelesaikan pelajaran ini, Anda dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sistem bahan bakar, memeriksa kerja dan keadaan pompa bahan bakar, memeriksa dan menyeta campuran bahan bakar pada karburator, sehingga gas buang mencapai kadar CO2 yang tidak membahayakan kesehatan. Bahan bakar yang ada dalam tangki diisap oleh pompa bensin melalui saluran yang kemudian dipompakan ke karburator. Pompa tersebut mempunyai dua saluran, saluran isap dan saluran tekan. Saluran isap dihubungkan dengan tangki bensin dan saluran tekan dihubungkan ke karburator. Untuk mengetahui keadaan pompa bensin, kita harus memeriksa isapan pompa, tekanan pompa, kapasitas pompa dengan mempergunakan alat meter isap dan tekan. Untuk memeriksa isapan pompa, pipa dari pompa yang menuju ke tangki dilepas dan dipasang meter vakum. Penunjukan ini akan tetap bila mesin dimatikan. Penunjukan meter akan turun bila mana ada kebocoran pada diafragma atau pada katup-katupnya. Untuk memeriksa tekanan pompa, maka pipa isap pompa dihubungkan kembali. Kemudian, pipa pompa ke karburator dilepas dan dipasang meter tekan. Mesin dihidupkan pada putaran ide, meter tekan akan terlihat setinggi ruang apung karburator. Pompa yang baik mempunyai tekanan antara 4-6 per square inch dan bila mesin dimatikan, tekanan harus tetap. Bila tekanan pompa jadi turun, berarti ada kerusakan pada katup atau diafragma. Pemeriksaan kapasitas pompa bensin gunanya untuk mengetahui banyaknya bensin yang dipompakan dalam 1 menit. Untuk ini, kita memerlukan sambungan T. Sambungan T ini dihubungkan ke karburator, ke pompa, dan ke gelas ukur. Pada putaran mesin ide, banyaknya bensin yang dipompakan adalah 0,4 liter setiap menit.
Karburator berfungsi untuk mencampur bensin dengan udara dalam perbandingan yang tepat sehingga diperoleh pembakaran yang sempurna. Dari pompa, bensin ditekan masuk ke ruang pelampung karburator. Kemudian, di dalam karburator dijadikan gas bensin dengan cara mencampur bensin dengan udara. Bensin akan keluar dari karburator sesuai dengan kebutuhan mesin. Perbandingan campuran udara dan bensin dapat berubah, sehingga tenaga mesin pun bisa menurun. Karena itu, penyetelan-penyetelan pada bagian-bagian karburator perlu dilakukan. Pemeriksaan pertama adalah pada saringan udara. Kotoran pada saringan udara mengakibatkan bensin boros. Bukalah tutupnya dan lepaskan saringan udara dari dalam. Saringan udara dibersihkan dengan meniupkan udara tekan dari dalam keluar. Bersihkan ruang tempat saringan dengan menggunakan lap bersih. Campuran udara dan bensin akan menjadi kurus bila ada baut pengikat manipul pemasukan pada karburator yang kendor. Karena itu, bila perlu diperiksa dan dikencangkan. Cuk tidak dapat membuka penuh akan mengakibatkan bensin banyak terisap, sehingga campuran bensin dan udara menjadi gemuk. Periksalah hubungan kabel antara cuk dan penariknya. Dengan menarik tombol cuk, kita dapat mengetahui gerakan cuk. Apakah cuk itu dapat membuka lebar atau tidak? Untuk kendaraan yang cuknya otomat, mesin perlu dihidupkan. Saat mesin hidup, pembukaan cuk hingga penuh dapat diamati. Demikian pula pembukaan throttle. Bila pedal gas ditekan penuh, harus dapat membuka lebar. Dalam keadaan mesin mati, pompa percepatan dapat diperiksa kerjanya dengan menggerakkan poros throttle. Gerakanlah poros ini, pompa yang baik akan menyemburkan bensin di dalam karburator. Pada beberapa karburator, tinggi bensin dalam ruang apung dapat diamati melalui gelas pengamat. Bila bensin terlalu banyak atau terlalu sedikit, pelampung dapat disetel kembali. Setelah pemeriksaan statis pada karburator, selanjutnya pemeriksaan kerja karburator waktu mesin hidup. Ada 2 skru penyetelan untuk mengatur putaran mesin idle atau lambat. Satu skrup adalah untuk menyetel pengeluaran bensin, dan satu lagi untuk mengatur kedudukan throttle atau pemasukan udara. Kedua skrup ini disetel agar campuran gas bensin dan udara mempunyai komposisi ideal.
Komposisi campuran yang ideal dapat diketahui dari putaran mesin idel sesuai dengan spesifikasi, paku mesin tertinggi, mesin berputar halus, kadar CO2 pada gas buang. Untuk mengetahui ini semua, digunakan alat-alat tachometer, meter vakum, dan analiser gas buang. Tachometer mempunyai dua kabel, satu dipasang pada terminal koil negatif dan satu lagi pada badan. Meter vakum dipasang langsung pada manipul pemasukan dan analiser gas buang dipasang masuk ke dalam ujung pipa buang. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran karena ketiga-tiganya, kecepatan, vakum, dan kadar CO2 dikerjakan pada saat yang sama. Setelah mesin dihidupkan hingga suhu kerja mesin, skrup pengatur pembukaan throttle disetel sampai tachometer menunjukkan putaran idel kurang lebih 800 ppm. Pada putaran mesin idel, meter vakum harus berkisar pada angka 50. Bila meter vakum menunjuk kurang dari ini, kedua skrup diatur sampai jarum vakum diam, tidak bergoyang, dan menunjuk angka 50 dengan putaran mesin tidak berubah 800 ppm. Setelah kedua vakum dan putaran mesin sudah tetap, periksalah kadar CO2 pada meter analiser gas. Bila kadar CO2 terlalu tinggi, jarum pengatur bensin disetel lagi. Silakan jawab pertanyaan pada lembaran jawaban Anda.